Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji kepada Allah atas segenap karunia-Nya yang sampai saat ini tiada hentinya Allah menghujankan warna-warni nikmat-Nya, terutama nikmat hidayah dan taufik-Nya kepada hal-hal yang Allah ridhai, termasuk hadir kita di majelis yang mulia ini. Kita bisa bersama-sama berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang beriman, yang saleh, minimal yang punya keinginan ingin menjadi hamba Allah yang saleh. Kita berkumpul dalam majelis yang penuh dengan cahaya keimanan, penuh dengan cahaya mahabbah, cinta dan ta'zim kepada Allah, kerinduan kepada Allah, juga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada semua para kekasih Allah. Dan majelis yang penuh dengan cahaya petunjuk dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, penuh dengan asrar ilahiyah, rahasia-rahasia ilahi, penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah, juga ampunan Allah, dan juga majelis yang mana siapapun yang menghadiri majelis seperti ini dengan niat yang baik karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya kepada derajat yang lebih tinggi. Majelis yang mana jika ahli majelis seperti ini berdoa kepada Allah, maka punya harapan besar diijabah oleh Allah. Karena yang hadir ratusan, bukan 10-20 orang. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita oleh Allah Ta'ala didekatkan dengan orang-orang yang beriman, bahkan dengan orang-orang yang soleh, bahkan dengan para ahli ilmu. Kita bisa bersalaman dengan mereka, kita bisa ngobrol dengan mereka, kita bisa memandang wajah mereka, dan kita bisa sering mendengarkan untayan mutiara-mutiara keilmuan dari mereka, nasihat-nasihat yang sangat mahal. Bagaimana tidak bersyukur? Itulah kehidupan mukmin dan muslim.
Mukmin dan muslim itu cari duit cuma kali-kali saja. Mukmin dan muslim itu kasab usaha, ada yang tani, dagang, ada yang menjual jasa, itu cuma kali-kali saja. Bahkan itu dilakukan di saat dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, itu tidak dilakukan. Karena kasab itu, mencari rizki yang halal itu diperintahkan ketika kita membutuhkan. Kalau kita tidak membutuhkannya, tidak ada perintahan untuk mencari rizki yang halal. Ini harus difahami oleh semuanya. Tidak semua ikhtiar mencari rizki yang halal itu harus, tidak. Tidak semua hukumnya wajib, kan? Mungkin bagi sebagian wajib yang sudah darurat, mungkin bagi sebagian sunnah, mungkin bagi sebagian jaiz, boleh-boleh saja. Mungkin bagi sebagian mencari rizki itu, bisnis itu menjadi makruh. Mungkin bagi sebagian menjadi haram, walaupun yang dicari rizki yang halal. Intinya bahwa orang yang beriman itu diperintahkan mencari rizki yang halal ketika tidak ada rizki yang halal yang ready. Kalau ada yang ready tanpa harus kasab dulu, ya itu tinggal mengkonsumsi saja, tinggal menggunakan saja, memakai saja. Ya. Kadang-kadang boleh jadi terjadi kita duit punya, kan? Makanan ready, artinya rizki yang halal berupa apapun siap ada, bahkan bisa disebut lebih, nah, bisa cukup untuk sekian puluh tahun ke depan, ya. Jangankan untuk 10 tahun ke depan, untuk seminggu yang akan datang saja. Jangankan untuk seminggu yang akan datang, untuk 3 hari yang akan datang saja, kalau memang cukup, ya, maka tidak diwajibkan kita mencari rezeki yang halal. Saya tidak usaha, tidak ikhtiar mencari rezeki karena apa? Karena saya masih ada kok, uang masih ada, kan? Masih bisa beli, apalagi kalau ada makanan yang ready masih ada, kan? Ya. Sehingga tidak ada kewajiban bagi saya. Di saat seperti ini, bagi orang yang beriman, orang yang faham kepada akhirat, orang yang mengerti tentang Allah, orang yang tahu tentang hebatnya karunia dari Allah, orang yang tahu tentang pahala yang sangat hebat dari Allah, orang yang tahu tentang derajat yang tinggi di sisi Allah,
orang yang tahu tentang cintanya Allah, ridhonya Allah, orang yang tahu tentang surganya Allah, maka hari-harinya akan dipenuhi olehnya dengan warna-warni ibadah kepada Allah. Pahami oleh kita. Pahami oleh kita. Kalau orang-orang yang tidak iman kepada Allah, tidak mengerti tentang Allah, tidak mengerti tentang akhirat, tentang pahala, tentang derajat yang tinggi di sisi Allah, maka hidup di dunianya itu dihabiskan oleh mereka hanya untuk menumpuk-numpuk rizki, menumpuk-numpuk harta, atau mengejar-ngejar jabatan, popularitas, kemewahan, kesohoran, kan? Nah, wawasan keilmuan yang luas, tapi ilmunya ilmu dunia, atau dihabiskan hanya dipakai untuk banyak hiburan-hiburan. Siangnya hiburan, malamnya hiburan, poya-poya dan sebagainya. Ini orang yang tidak mengerti tentang Allah. Nah, inilah orang-orang yang sangat rugi sekali. Dia hartanya memang banyak, dia menjadi orang yang kaya raya, dia punya jabatan tinggi, wawasan keilmuan tentang dunia luas sekali, gelarnya juga wah hebat, ya. Nah, namun dia tidak punya derajat di sisi Allah sedikit pun, sejengkal pun, 1 senti pun. Dia tidak punya harapan untuk masuk surganya Allah. Dia tidak punya simpanan masa depan, yaitu pahala, ganjaran, untuk nanti dipetik, dicairkan setelah mati, dari mulai alam kubur sampai surga Allah. Dia tidak punya kedudukan dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, tidak. Tapi harta banyak, jabatan tinggi. Nah, nasib orang seperti ini, walaupun pangkatnya sangat tinggi sekali, nanti ujungnya akan seperti nasib Firaun. Walaupun kekayaannya sangat banyak sekali, tetap ujungnya akan seperti Qarun. Nah, walaupun dia sakti, ya sakti, dia cerdas, akan seperti setan, seperti iblis. Wabi'sal mihad. Situasi kondisi di akhir untuk orang seperti ini adalah situasi kondisi kehidupan yang sangat buruk sekali. Di alam kuburnya suram, ketika bangkit dari alam kubur kehidupannya lebih suram lagi, penuh rasa takut, penuh kegelisahan, penuh kesedihan. Begitulah kehidupan orang-orang
orang-orang yang tidak mengenal kepada Allah, tidak mengerti tentang Allah, tidak tahu tentang ridho Allah, cinta Allah, sayangnya Allah, tentang surganya Allah, tentang derajat yang tinggi di sisi Allah, tentang pertemuan dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda, tentang perkumpulan dengan para kekasih Allah di surganya Allah, abadi di sana. Nah, Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Orang-orang yang beriman itu kejarannya adalah akhirat. Itulah kejaran orang-orang yang beriman. Kesuksesan yang dikejar adalah kesuksesan akhirat. Kehormatan, derajat, pangkat yang tinggi nanti di akhirat. Itulah yang dikejar oleh orang-orang yang beriman. Adapun tentang nikmat dunia, mereka mencari tapi bukan tujuan. Setelah mendapatkan, mereka tidak menaruhnya di dalam hati. Mereka menggarap dunia, dunia hanya dijadikan alat saja. Bukan dunia diposisikan supaya memperalat dirinya, tidak. Adapun orang-orang yang tidak beriman, mereka para pengagung dunia hingga dunia ini memperalat dirinya. Akhirnya dia menjadi orang yang paling rugi di akhirat, karena waktu di dunia diperalat oleh dunia. Kenapa diperalat oleh dunia? Karena mereka memposisikan dunia sebagai sesuatu yang mereka agungkan, yang mereka cintai, dan dunia dijadikan tujuan oleh mereka. Orang-orang yang beriman tidak seperti itu. Dunia itu ada di telapak kakinya, tidak ada di hatinya sama sekali. Dunia itu hina dalam pandangannya, sedikit pun tidak ada keterhormatan dalam hatinya tentang dunia ini. Allah Allah Allah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya dan kepada semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, kepada jalan yang hak, kepada segala hal yang Allah cintai, yang Allah ridhai, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dan kepada mereka untuk bisa menggarap semua faktor penyebab cintanya Allah, faktor penyebab ridhonya Allah, faktor penyebab sayangnya Allah, faktor penyebab pertemuan dengan Allah, faktor penyebab derajat yang tinggi di sisi Allah, faktor penyebab surganya Allah, faktor penyebab syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.